Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya adalah hal yang sangat fundamental di dalam ajaran agama kita. Sekaligus juga persoalan ini di hari-hari ini sepertinya adalah perkara yang cukup sensitif. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 7, Munas ke-7 Munas ke-7 tahun 2005. Ini sudah lama. Apa itu? Adalah tentang haramnya ajaran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Saya harus menyampaikan kembali perkara yang sangat penting ini, karena memang hari ini seolah sudah dikaburkan pemahaman tentang bagaimana ajaran agama kita memandang tiga ideologi ini, yaitu ideologi pluralisme, ideologi liberalisme, dan ideologi sekularisme. Saya sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan pluralisme. Di dalam naskah atau dokumen fatwa MUI tentang pluralisme itu, di dalam bab tentang ketentuan umum, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Itu ajaran pluralisme. Yang kedua, ada lagi namanya, ini harus dibedakan, yang disebut dengan pluralitas agama. Kalau tadi pluralisme, ini pluralitas. Apa bedanya? Kalau pluralitas adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Kalau tadi pluralisme adalah isme atau paham, begitu, keyakinan. Yang selanjutnya liberalisme. Liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas. Dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Dan yang terakhir tentang sekularisme.
Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan hubungan secara manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Nah, bab kedua atau bagian kedua, ketentuan hukum dalam fatwa ini. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Ketiga, umat Islam adalah masalah akidah dan ibadah. Umat Islam wajib bersikap eksklusif. Dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Dan keempat, bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, dalam kurung pluralitas agama, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, terbuka. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ditetapkan di Jakarta 21 Jumadil Akhir 1426 Hijriah, bertepatan 28 Juli 2005. Pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, Ketua Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Sekretaris Dr. Andes Hasanuddin Mage. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita ada payung, katakanlah produk hukum dalam Islam secara, katakanlah, di dalam umat Islam Indonesia tentang haramnya tiga paham ini. Nah, baru-baru ini rada aneh. Menteri Agama yang sekarang ini itu menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kedaulatan sebuah bangsa tidak mungkin terwujud. Ini bahasanya ya. Tak mungkin terwujud tanpa kerukunan umat beragama. Ini disampaikan dalam pembukaan acara Jalan Sehat Lintas Agama di kantor Kementerian Agama. Kemenak juga mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut itu sebagai pertama kali dalam sejarah. Jadi ecek nama eta prestasi. Nah, di kesempatan sebelumnya Kemenak meluncurkan program KC namanya. KC itu kurikulum cinta. Mulai di tingkat Raudatul Atfal, TK sampai perguruan tinggi. Nah, kurikulum cinta ini memiliki 3 pilar. Pertama, cinta kepada Tuhan. 2, cinta kepada sesama manusia. 3, cinta kepada hewan dan tumbuhan. 4, cinta pada alam. Dan 5, cinta kepada bangsa. Sekilas indah. Ya, kita kritisi. Tetapi di balik kampanye toleransi itu terdapat agenda yang patut diwaspadai. Dan itu sudah terjadi. Yaitu penguatan paham, pluralisme, dan sinkretisme agama. Pluralisme tadi sudah disampaikan. Sekarang sinkretisme berarti mencampur adukkan agama-agama. Jadi di antara wujudnya, apalagi kalau misalnya, apalagi kalau bukan Natal bersama, gitu kan? Aneh. Orang Muslim tapi ngarayakeun Natal. Kata anak muda sekarang, ya, what the fuck? Gitu.
orang Islam ngayakeun acara Natal bersama. Kok lebay banget gitu. Dan pika sebelum. Terus doa lintas agama. Sholawatan di gereja. Ini baru ini. Mau di alam, maksudnya di periode kita hidup. Gitu. Eta sholawatan di gereja. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perkara ini menjadi perdebatan panjang saya secara pribadi. Kebetulan saya mengambil konsentrasi keilmuan di doktoral saya di bidang studi agama-agama. Jadi saya kenceng ini, lebih kenceng lagi mereka, Pak. Maksudnya sahabat-sahabat saya sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya pikir ini hal yang harus dipertahankan karena ini menyangkut persoalan yang prinsip di dalam agama, dalam Islam, Pak. Bahkan dalil-dalil tentang bagaimana kita menjaga agama ini sebagai bagian utama. Nomor satu dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya tujuan dari disyariatkannya agama ini, disyariatkannya ajaran Islam ini. Yang nomor satu adalah hifdzuddin. Apa hifdzuddin? Menjaga agama. Penjelasan Imam Syatibi menjelaskan agama itu artinya adalah sampai titik darah penghabisan kita membela kemurnian agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di Quran, diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kebenaran agama ini bahkan masyarakat dalam tanda petik tradisional di kampung-kampung, Pak, coba perhatikan zikir ba'da sholat mereka. Saya tidak menyalahkan. Mereka mengutip ayat Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang artinya apa coba? Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah Islam. Bayangkan dijadikan sebagai salah satu dari zikir harian mereka. Tiba-tiba negara memfasilitasi aya Natal bersama. Cipika-cipiki jeung ikan paus. Ya. Di mana? Di Istiqlal. Teu kitu meureun gitu kata orang Sunda. Teu kitu-kitu teuing meureun gitu. Enggak usah begitulah. Lebay gitu kan dan pika sebelum. Di dalam Al-Quran ini saya sebutkan ya ayat-ayat yang itu kategorisasinya bukan ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu perlu penafsiran yang hati-hati. Ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Surah Ali Imran ayat-ayat permulaan. Surat muhkamat atau ayat muhkamat itu ayat yang secara common sense kita langsung paham itu. Tinggal ditafsirkan oleh para ulama. Apa muhkamat itu? Salah satunya adalah tadi surat 3 Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ayat ini kemudian ditafsirkan di ayat ke-85 surat yang sama Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari Islam. Jadi artinya sudah sangat tegas, muhkamat, terang benderang, caang bulan 14. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, maka fala yuqbala minhu. Di situ menggunakan artikel atau huruf lan. Lan itu orang ahli bahasa mengatakan artinya spesifik, tidak akan, never. Lan apa? Tidak akan apa? Tidak akan diterima darinya. Dan maksudnya tidak akan diterima amal-amal darinya yang bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
dan di akhirat dia termasuk orang yang paling rugi. Kemudian saya sampaikan juga hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi." Demi Muhammad ada di tangannya, kata Rasulullah. La yasma'u bi, tidak aku mendengar seorang pun min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi maupun Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dan matinya itu dalam keadaan dia tidak mengimani terhadap apa yang diturunkan kepadaku, kata Nabi, illa wa kana min ashabin nar, kecuali kelak dia akan menjadi penghuni neraka. Ini sangat tegas loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Nah, tiba-tiba ada ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang tidak boleh ada truth claim, klaim kebenaran. Jadi nggak boleh dalam ajaran pluralisme itu, saat pemeluk satu agama dia meyakini bahwa agama lah yang paling benar. Jadi umat Islam dalam pandangan mereka itu harus mengakui bahwa semua agama itu sama saja. Arek Islam, arek Yahudi, arek Kristen, Konghucu, apalagi Hindu, Buddha, agama Tepararugu, ya silakan. Karena sama semuanya di hadapan Tuhan. Dan bayangkan coba mereka mengatakan, kita semua akan berdampingan bersama-sama di surga. Kan saya nanya gini, surgana beda gitu kan. Surga orang beda jeung surga di dinya gitu kan. Sementara mereka menjejalkan di benak kita itu pemahaman seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya pengurus atau saya anggota Forum Komunikasi Umat Beragama. Saya dianggapnya di sebagian kalangan, teman-teman kuliah menyebut tuh fundalisme katanya. Seorang fundamentalisme. Tapi saya bersahabat dengan Ketua Matakin Jawa Barat. Matakin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu, Pak. Kemudian dengan Ketua PGI Jawa Barat, sahabat saya. Kemudian petinggi petinggi umat Hindu, umat Buddha, Kristen, Protestan. Sahabat-sahabat saya. Ketika ketemu biasa-biasa saja, saya ngobrol dan bahkan ketawa-ketawa. Tempo hari kami diundang di Polda Jawa Barat untuk fokus group discussion. Apalagi coba yang diungkap tentang intoleransi dan paham radikalisme. Tiba-tiba, Bapak Ibu, kasus yang diangkat oleh, ini cerita sedikit. Kasus yang diangkat adalah kasus disebutnya intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Saya langsung terhenyak. Kecamatan Tangkil dan Cidahu, Kecamatan Cidahu itu kampung saya. Dan disebutkan bahwa di situ terjadi pengrusakan gereja. Ketika kejadian itu, saya kebetulan ada di kampung, Pak. Wah, akhirnya saya terjadi tandukan. Akhirnya saya di situ, saya bilang, makanya saya bilang, piknik seetik. Ya. Pahami bahwa kejadian itu, tolong jadi bapak-bapak, jangan hanya sekedar membaca di medsos. Lakukan konfirmasi kebenaran cerita itu. Jadi ceritanya begini, Pak. Itu bulan Juni. Hari Jumat, tanggal 27, 2025. Tahun ini. Tiba-tiba kampung kami yang sunyi gitu kan, di kaki Gunung Salak, kampung saya itu. Kecamatan Cidahu itu. Dikejutkan oleh
berita tiba-tiba muncul di TikTok, muncul di Facebook, di YouTube gitu kan. Ada semacam kejadian di kampung itu. Kampung Tangkil itu tetangga dekat kampung saya, Cibuntu namanya. Apa yang terjadi? Anak-anak muda di sana melakukan pengerusakan pada sebuah bangunan villa. Waduh, saya bilang ini pasti ramai. Benar saja Pak, itu menjadi blasting gitu, menjadi isu nasional. Kasus intoleransi, itu bahasanya, dan radikalisme. Saya kan paling gilih bahwa yang namanya intoleransi dan radikalisme dilekatkan kepada umat Islam. So, kapan ada istilah punten ya, intoleransi dan radikalisme dilekatkan kepada umat Kristen misalnya? Umat apa? Hindu, Buddha, atau yang lain? Ente, Pak. Semua yang disebut dengan intoleransi dan radikalisme itu pasti dilakukan oleh umat Islam. Di situ saya tandukkan, Pak. Asli, di hadapan petinggi di Polda itu. Saya bilang makanya piknik Pak, acara apa? Pahami dulu persoalannya. Saya konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, saya bilang. Jadi gini Pak ceritanya. Di situ tuh kampung sepi. Tiba-tiba kami di kampung itu kedatangan, memang villa karena kaki gunung sana, kedatangan anak-anak dari Jakarta yang melakukan acara retret. Ya, retret gereja di kampung itu. Tidak menyangka bahwa rumah yang tadinya di situ dipakai rumah atau villa ya, dipakai untuk UMKM lah. Ya, pembuatan produk dari bahan jagung begitu. Tiba-tiba kok ramai. Dan qadarullah gitu kan, besok paginya itu di belakang rumah yang sangat terlihat dengan jelas berdiri salib yang besar banget gitu. Terus mereka melakukan kebaktian dan suara kebaktian itu didengar oleh masyarakat kampung itu. Coba Bapak bayangkan, di kampung itu yang biasanya maghrib pupujian, Ilahi lastulim firdausi ahla, di kampung lah ya, pupujian seperti itu. Tiba-tiba dikejutkan dengan haleluya, haleluya. Akhirnya apa? Anak-anak kami, kebetulan beberapa di antaranya murid saya. Mereka kemudian berkoordinasi dengan RT, dengan RW, dengan kepala desa, dan dengan polsek. Mohon supaya dihentikan. Tidak bergerak sendiri, mohon dihentikan. Datanglah RW, datanglah kepala desa ke tempat itu. Meminta, kalaupun mau silahkan, tapi please jangan sampai pakai loudspeaker keluar, keganggu. Tanpa ada izin dan lain-lain kepada masyarakat sekitar. Dikasih gitu, malah ngajakin Pak. Sengaja mereka loudspeaker gitu. Nah itu dia, hari ketiga, saya di Papatahan, akhirnya digeruduklah. Tidak dirusak sebetulnya. Hanya itu tadi kan kekuatan kamera. Lalu dibikin sedemikian rupa, blast. Menjadi berita isu nasional, intoleransi, dan radikalisme masyarakat Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya katakan Bapak-bapak, kalau misalnya mengaku Muslim, Bapak zalim terhadap agama Bapak sendiri. Saya ceritakan detailnya, saya bilang, saya sahabat sekretaris Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Ujang Hamdun, saya bilang, saya mendapat informasi detail tentang peristiwa itu. Makanya jangan hanya mengandalkan informasi dari medsos saja. Itu di kemana-mana Pak, kemudian dijual. Ini tidak ada agenda apa kepada umat Islam. Ini bentuk ketidakadilan Pak. Seolah-olah kita adalah komunitas agama yang sumbu pendek disebutnya Pak. Saya marah betul Pak. Saya bilang tidak bisa kayak begini caranya. Di forum komunikasi umat beragama. Kita biasa-biasa saja. Tapi dalam persoalan akidah, please jangan diherayan lah umat Islam. Karena kalau sudah umat itu sudah merasa jengah, itu bisa meledak Pak. Dan rata-rata kejadian yang disebut dengan kasus intoleransi itu adalah ada pemicunya Pak. Kenapa pemicunya apa?
pelanggaran terhadap aturan. Bapak masih ingat kasus Yasmin, gereja Yasmin di Bogor, Pak? Itu menjadi isu dunia, Pak. Bayangin, eta digoreng deh, bukan diolah lagi, digoreng sedemikian rupa menjadi kasus di PBB, Pak. Padahal apa yang menjadi inti masalahnya? Ketidaktaatan komunitas agama Kristen terhadap ketentuan atau perda wali kota waktu itu namanya Pak Budiani. Perda sudah disepakati, Pak, dan sudah ada payung hukumnya SKB 3 Menteri tentang bagaimana tata cara membangun rumah ibadah. Siapa seperti hanya kita, Pak, di Tolikara di Papua, ketika kita membangun masjid, yang terjadi apa, Pak? Ketika Idul Fitri, masjid kita dibakar, Pak. Karena umat Islam yang minoritas, mereka merasa bahwa begitu luar biasa perlindungan negara, sementara menegasikan posisi kedudukan umat Islam di situ. Makanya saling menghargai. Jadi saya katakan, jangan Anda mengajari kami tentang toleransi. Geus hatam ti baheula saya bilang. Lakum dinukum waliyadin. Hatam gitu, Pak. Makanya dari itu saya sering kali disebut dengan Ustaz radikal. Saya bilang, saya Ustaz radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Terima kasih. Mohon maaf, rada-rada sensitif apa yang saya sampaikan pagi ini. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2005. Ya, itu dibaca saja. Bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan tentang apa yang disebut dengan toleransi. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.